Halo teman-teman, dan kita tidak akan bosan-bosan sekian lama kita membicarakan dan membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso ya. Kenapa tidak ada bosan-bosannya dan kenapa kita tetap menyuarakan ya. Ini teman-teman, jikalau kita membahas atau kita berbicara tentang keadilan atau kita menyuarakan tentang kebenaran, tentunya tidak hanya kasus Jessica Kumala Wongso saja yang kita suarakan kebenarannya dan kita menyuarakan dan kita terus bergelora membela atau menginginkan keadilan buat siapapun yang ingin mendapatkan rasa keadilan. Dan tentunya jika ada sebuah rekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso yang sangat fenomenal dan yang sangat luar biasa, tenarnya sangat luar biasa, viralnya di kasus Jessica Kumala Wongso ini adalah kasus yang paling fenomenal dan kasus yang disorot oleh disiarkan oleh seluruh televisi Indonesia ya, dan disorot juga oleh dunia. Jika ini terjadi, ada dugaan rekayasa ini benar, kita jadi bertanya ya, apakah di kasus-kasus lainnya selain kasus Jessica Kumala Wongso, jika ada sebuah dugaan rekayasa itu menjadi suatu kebenaran ya, dugaan akan tetapi menjadi suatu kebenaran bahwa itu benar-benar rekayasa, apakah bisa terjadi juga di kasus-kasus lain selain kasus Jessica Kumala Wongso? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya tentunya di kasus Jessica Kumala Wongso saja bisa. Ya, yang kasus sebesar itu dan kasus fenomenal itu, yang kasus disorot di live, disiarkan secara live, itu pun bisa terjadi ya teman-teman ya. Misalkan bisa terjadi sebuah rekayasa. Nah, jadi bertanya lagi, apakah benar dan apakah bisa di kasus-kasus lain yang tidak disorot oleh media massa, kasus yang tidak disiarkan secara live, itu apakah juga bisa ada dugaan-dugaan rekayasa seperti kasus Jessica Kumala Wongso yang digembar-gemburkan, yang dikatakan bahwa ada dugaan rekayasa. Ya, saya tidak akan membicarakan dan tidak akan membahas tentang sebuah rekayasanya ya. Akan tetapi, saya ingin memposisikan ya jadi orang lain gitu ya. Saya akan memposisikan seseorang, misalkan ada dugaan rekayasa, dan memang benar misalkan ada oknum misalnya ya, yang merekayasa sebuah kasus misalnya. Merekayasa sebuah kasus yang intinya oknum tersebut ingin sebuah karir, sebuah jabatan mungkin gitu ya, sudah dijanjikan sebuah karir, sebuah jabatan jika mengurus kasus ini atau mengusut kasus ini dengan tuntas, nanti saya janjikan jabatan misalnya seperti itu, dan mendapatkan hadiah misalkan seperti itu ya. Dan akhirnya si oknum tersebut, penegak hukum ini jadinya memaksakan kehendak gitu ya, sehingga kasus ini bisa dibuat-buat. Contohnya seperti barang bukti yang seharusnya barang bukti itu tidak perlu direkayasa, akan tetapi karena demi mencapai suatu tujuan atau demi sebuah cita-cita yang harus terwujud ya, karena tadi sudah dijanjikan misalkan sama seseorang, misalkan jikalau kamu menyelesaikan sebuah kasus kamu naik jabatan. Akan tetapi yang menjanjikan tersebut tidak tahu, bahkan tidak pernah mengerti bahwa orang itu bersalah atau tidak. Dan yang memaksakan seseorang itu harus bersalah itu oknumnya yang ingin sebuah jabatan, karena beliau pengen sebuah jabatan dan pengen sebuah karir itu meledak atau mendapatkan sebuah jabatan, menjadi naik jabatan misalnya. Akhirnya kasus tersebut dipaksakan teman-teman ya. Akhirnya kasus tersebut dipaksakan, yang tadinya tidak memenuhi unsur dan barang buktinya pun tidak memenuhi ya, yang seharusnya misalkan dua alat bukti harus memenuhi ya, harus terpenuhi, dan akhirnya tidak terpenuhi barang bukti tersebut. Akan tetapi dipaksakan bagaimana caranya agar kasus ini nanti saya dapat prestasi setelah menyelesaikan kasus ini dan orang itu dipenjarakan. Misalnya seperti itu ya. Dan orang itu akhirnya dipenjara. Ya, akhirnya dipenjara dan kasusnya setelah dipaksakan, dan orang itu padahal tidak berbuat, akan tetapi ya mau tidak mau karena sudah di hadapan penegak hukum, orang yang tersandung masalah hukum, mereka sudah tidak bisa apa-apa, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya kasus berlanjut dan di P21 dipersidangkan ya teman-teman ya. Setelah dipersidangkan, ternyata di situ menemukan sebuah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, perdebatan-perdebatan, bahkan tidak pernah menemukan ya titik temu ya di antara kuasa hukum dan jaksa ini saling beradu argumentasi, saling berardu ya di situ. Barang bukti ya, si jaksa pengen membuktikan bahwa orang itu tetap benar-benar bersalah, kuasa hukum mendampingi ya, dan tetap
ya sesuai sama keinginannya kuasa hukum dan sesuai sama keahlian kuasa hukum bahwa orang itu tidak bersalah. Akan tetapi kasus tersebut tetap dipaksakan dan tetap harus bersalah orang itu misalnya. Yang jadi pertanyaan, ya, kalau saya sebagai manusia yang punya hati, yang punya nurani, ya, mungkin ya, gitu ya. Jika saya sebagai seorang penegak hukum, ya, atau kalian semua, misalkan siapa saja yang menonton video ini yang menjadi penegak hukum, jika kalian ingin mendapatkan sebuah jabatan dan akhirnya memaksakan sebuah kasus tersebut dan kasus tersebut jika tidak terpenuhi, ya, di barang bukti tersebut tidak memenuhi, ya, tidak terpenuhi misalkan, akan tetapi tetap dipaksakan harus bersalah orang itu dan dipaksakan bahkan barang bukti pun itu misalkan direkayasa misalnya. Apakah kita ini tidak berpikir, tidak ada rasa kasihan, ya, sama seseorang yang akan menjadi korban walaupun kita ini naik jabatan misalkan, ya? Apakah kita tidak akan hati kita tidak tergores sedikit pun jika seseorang itu harus masuk penjara, di penjara misalkan beberapa tahun, ya, dan dia akan merasakan dinginnya penjara misalnya. Dan kita sebagai penegak hukum yang menangani kasus tersebut karena kita sudah dari awal ada tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Contohnya kita ingin mendapatkan satu jabatan atau kita naik jabatan misalkan atau mendapatkan sebuah prestasi. Apakah tidak berpikir jika saya mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan sebuah jabatan akan tetapi ada seorang anak manusia, ya, itu harus mendekam dan harus meringkuk di dalam penjara sementara kita itu enak-enak setelah kita selesai kasus tapi kita mendapatkan jabatan. Apakah tidak kepikiran seperti itu? Padahal yang didapatkan hasil setiap bulan-bulannya atau mungkin setiap hari-harinya kita mendapatkan hasil, mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan itu, ya, karena naik pangkat dan gaji kita naik juga, ya, gitu ya, mendapatkan hasil juga itu pasti naik juga kan gitu. Apakah ia tidak berpikir, ya, jika hasil yang didapatkan tersebut untuk memberikan, ya, untuk memberi nafkah anak, istri, keluarganya, dengan hasil tersebut, ya, menikmati, ya, hasil tersebut, akan tetapi tidak pernah melihat ada seseorang yang meringkuk di penjara, bahkan seseorang tersebut sudah dirampas kebahagiaannya, masa depannya sudah dirampas. Apakah tidak menangis, tidak tersayat hatinya? Ya, seperti itu, ya. Nah, makanya itu, jika ada oknum-oknum yang seperti itu, apakah itu bisa dinamakan atau kita tidak boleh, ya, menjuluki jikalau oknum itu adalah oknum-oknum yang biadab, yang haus akan kekuasaan dan haus akan dunia, ya, akan duniawi. Kita bisa menjuluki seorang tersebut, itu boleh atau tidak? Coba pertanyaannya seperti itu, karena seorang tersebut menikmati apapun, ya, hasil jabatan dan apapun itu hanya dari sebuah karir atau hanya dari sebuah jabatan yang membuat seseorang sengsara, yang meringkuk di penjara bahkan semua, ya, masa depannya, ya, untuk semua kebahagiaan dari keluarganya juga itu terenggut. Bukan cuman dia yang menikuk di penjara yang dia renggut, ya. Jadi kebahagiaan itu keluarganya juga pasti akan terenggut juga. Nah, itu mari kita renungkan, ya. Mari kita renungkan, coba jikalau ada oknum-oknum, ya, yang menonton video saya ini, coba kalian renungkan. Dan ini saya tidak membahas siapa oknum tersebut dan siapa orang yang menjadi korban tersebut, gitu ya. Ini cuman ibaratnya kita membayangkan hal tersebut atau kita cuma berandai-andai saja, gitu ya. Nah, jika ada hal yang seperti itu, mungkin masyarakat Indonesia juga, ya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia juga mungkin tidak terima jika ada hal-hal yang seperti itu, ya. Karena ini sudah menyangkut peradilan, ya, merenggut peradilan seorang anak manusia yang ingin mendapatkan sebuah keadilan atau payung hukum atau ingin, ya, mencapai sebuah keadilan, titik keadilan, akan tapi dia tidak mendapatkan sebuah keadilan yang ada, ya, yang ia dapat adalah kesengsaraan, ya. Dan ini pesan saya untuk oknum-oknum penegak hukum, ya, agar perbaiki, ya, dan jangan sampai terjadi lagi, ya, jangan sampai ada lagi oknum-oknum di negeri ini, ya. Baiklah teman-teman, jadi mungkin cerita saya ini sampai di sini dan kita akan sambung lagi di video-video saya berikutnya, ya teman-teman, ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai.